Oke, pertemuan ini adalah tentang aset aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud ini adalah aset yang berbeda dengan aset yang lain. Kalau aset tetap punya karakteristik dia bisa disentuh, bisa dilihat, ya, aset tidak berwujud tentu wujudnya tidak sama dengan aset yang lain. Ada setidaknya 5 tujuan pembelajaran di sini. Pertama, kita mendiskusikan karakteristik penilaian dan amortisasi aset tidak berwujud, kemudian menggambarkan akuntansi untuk berbagai jenis aset yang tak berwujud, menjelaskan isu akuntansi untuk pencatatan goodwill, kemudian mengidentifikasi adanya prosedur untuk impairment dan penyajian aset tidak tetap ini, kemudian menggambarkan akuntansi dan penyajiannya untuk riset, akuntansi untuk riset dan pengembangan. Baik, ini pembagian chapternya, kita akan berusaha menyelesaikan chapter ini pada hari ini. Jadi 5 tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi 4 kelompok di sini. Satu kelompok itu bicara tentang biaya atau cost untuk riset dan pengembangan. Nah, aset tidak tetap itu pertama karakteristiknya dia bisa diidentifikasi. Jadi walaupun dia tidak berwujud, tapi kita bisa mengidentifikasi aset tersebut. Artinya kita bisa menentukan mana yang disebut dengan aset tidak tetap kita. Tapi masalahnya adalah dia tidak punya wujud fisik. Kalau misalnya nanti wujud fisiknya itu hanya bisa berupa kertas atau hanya berupa kontrak gitu ya, tetapi kita mengatakan bahwa dia tidak ada wujud fisiknya. Semuanya mohon aktifkan kamera ya. Banyak yang tidak aktif kamera. Kalau kamera tidak aktif. Pak, izin Pak. PPT-nya belum berganti slide. Kayaknya ada masalah seperti PPT yang berkali-kali, banyak mahasiswa juga di presentasi yang lain. Oke, kalau ini bisa terlihat ya. Oke, jadi yang pertama tadi dia bisa diidentifikasi, dia berada di mana, ada suratnya, seperti itu kurang lebih. Tetapi fisiknya itu tidak ada. Kalau misalnya Anda pernah dengar musik, musik seperti musik yang ada produk tertentu seperti Philips, bola lampu Philips, Coca-Cola, Aqua gitu. Kemudian dulu ada BlackBerry atau yang lain, atau misalnya kalau Anda nonton itu ada MGM bunyi auman singa gitu, itu bisa jadi adalah aset yang tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi dia tidak punya wujud fisik. Kita bisa melihat eksistensinya, tapi fisiknya itu tidak terlihat. Kemudian dia bukan juga merupakan aset moneter dari perusahaan. Jadi walaupun dia memiliki nilai moneter, jadi dia ada nilai rupiahnya, tetapi dia bukanlah aset moneter. Nah, aset moneter itu di dalam akuntansi keuangan, aset itu terbagi dua. Ada aset bukan moneter, tapi financial assets, ada non financial assets. Oke. Nah, berarti yang dimaksud non moneter itu bukan financial asset dan non financial asset. Oke. Kemudian aset intangible ini biasanya dikategorikan sebagai non current assets, artinya bukan aset yang berumur jangka pendek, tapi aset yang umurnya jangka panjang. Nah, ada
kelompok aset ini ada yang berhubungan dengan pemasaran, ada berhubungan dengan customer, ada yang dengan seni, ada dengan kontrak, ada teknologi, ada yang dengan goodwill. Nah, nanti kita lihat satu persatu contohnya. Nah, kemudian untuk penilaiannya, untuk valuation, penilaian, aset tak berwujud ini bisa ada dua pula sifatnya, ada yang dikembangkan sendiri, ini internally created intangibles, ada yang dibeli. Nah, kalau aset itu dibeli, maka akan dicatat sebesar cost-nya. Sebesar cost itu artinya ini sama dengan berapa rupiah untuk pemerolehan. Jadi rupiah untuk pemerolehannya itu berapa? Kalau Anda pernah lihat logo Pertamina, logonya sekarang apa ya? Logo Pertamina itu ya, logo Pertamina. Logo Pertamina itu pada sekitar tahun 2002, 2003 atau 2004 itu logo Pertamina itu diganti gitu. Dari awalnya itu kurang lebih seperti bujur sangkar begini, lalu di tengahnya ini ada gambar kuda laut, kiri dan kanan, yang menghadap ke kiri dan menghadap ke kanan, lalu diganti dengan logo baru. Nah, ini logo ini dibeli, gitu, dibuat oleh Pertamina sendiri. Nah, kalau itu diperoleh dengan cara membeli, maka dia dicatat sebesar kos pemerolehannya, rupiah yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Nah, apa saja biayanya? Ya, seluruh biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan pemerolehan logo tersebut. Ya. Kemudian ada aset tak berwujud yang diciptakan secara internal, yang perusahaan menciptakannya atau membuatnya sendiri dengan sumber daya yang mereka punyai. Misalnya paten. Paten ini berarti perusahaan menciptakan sendiri barangnya, menciptakan sendiri teknologinya, lalu biaya-biaya yang terjadi di sana itu akan diperhitungkan sebagai bagian dari pemerolehannya. Ada komputer software, ada copyrights, ya, ada trademark. Copyrights ini adalah hak untuk mencipta, hak. Kalau di Indonesia itu dijadikan hak, diterjemahkan sebagai hak cipta. Tapi sebenarnya copyrights ini berhubungan dengan hak mengkopinya. Siapa yang memiliki hak kopi? Siapa yang memiliki hak untuk memperbanyaknya? Nah, bisa berada di tangan pemilik, bisa berada di tangan penerbit. Kemudian ada trademark merek dagang. Ya, kalau misalnya merek dagang, kalau misalnya gini Adidas, itu pasti adalah sebuah merek dagang dari produk yang dikelola oleh perusahaan bernama apa gitu yang namanya Adidas. Kemudian misalnya Nike ini sebenarnya nama dewa Yunani atau Romawi begitu, tapi dijadikan merek sepatu misalnya, itu trademark. Nah, di dalam biaya yang berhubungan dengan penciptaan ini, aturan akuntansinya adalah bahwa seluruh perusahaan itu membebankan semua biaya yang terjadi pada tahap riset. Jadi ada biaya yang terjadi pada tahap riset dan ada biaya yang terjadi pada tahap pengembangan, itu dibebankan semuanya sebagai biaya periodik. Jadi ini sama dengan biaya periodik. Biaya periodik maksudnya adalah kalau dia dikeluarkan di tahun 2020, maka ini menjadi pengurang laba di tahun 2020. Jadi pendapatan dikurangi dengan biaya salah satunya adalah biaya riset dan pengembangan. Ya, jadi seluruh biaya riset, biaya tahapan riset dan sebagian biaya tahapan pengembangan
itu dibebankan sebagai biaya tahunan. Hanya sebagian dari biaya pengembangan yang akan dikapitalisasi, yaitu biaya kalau pada tahap perusahaan sudah bisa menganggap bahwa produk tersebut sudah bisa diproduksi secara ekonomis. Di sini ada misalnya. Nah, ini yang digambarkan di sini. Misalnya gini. Kita ambil contoh, pada contoh yang ada itu vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 itu seluruh biaya yang berhubungan dengan risetnya, katakan gini ya, virus ini terdeteksi pada bulan Desember tahun 19, lalu diumumkan sebagai pandemi mulai Maret 2020. Nah, katakan di Maret 2020 ini riset dimulai. Nah, ketika riset ini dimulai, tentu ada biaya-biaya. Apa saja biayanya? Ada biaya sehubungan dengan riset itu sendiri, artinya peralatan riset. Ada yang biaya berhubungan dengan peneliti yang ada di lembaga riset tersebut. Nah, kalau misalnya gini, kita ambil di sini ya, ini kita baru mulai vaksin itu tahun 2020 ya, 2021 lah katakan, kita baru mulai vaksin secara massal di seluruh dunia. Nah, mulai dari biaya yang keluar mulai dari Maret tahun 2020 sampai dengan biaya yang keluar pada bulan Februari tahun 2020, semua biaya yang berhubungan dengan biaya riset, maka biaya tersebut akan dibebankan sebagai biaya tahun 2021 yang terjadi di tahun 2020. Jadi ini 2020, 2021. Kalau ada biaya riset, katakan sebesar 1.000, maka ini menjadi biaya pada tahun tersebut. Nah, kalau masih ada biaya yang terjadi pada tahun 2021, sebesar 300 ya, biaya riset sebesar 300, maka ini menjadi biaya tahun 2021. Nah, ada biaya yang kemudian dikatakan yang merupakan biaya pengembangan. Nah, katakan mulai dari Februari sampai dengan ya katakanlah Februari sampai dengan Maret itu dilakukan tes terhadap kemampuan vaksin ini untuk mencegah virus. Nah, biaya ini sebenarnya sudah merupakan biaya pengembangan, katakan begitu ya, biaya pengembangan untuk menentukan berapa kemampuan vaksin tersebut. Vaksin sudah dicobakan pada, misalnya di dalam riset, itu sudah dicobakan kepada tikus, sudah dicobakan kepada sel pertama, kemudian dicobakan kepada tikus, kepada binatang, kepada babi, kepada macam-macam percobaan yang lain. Nah, itu ditemukan bahwa dia memang bisa membantu untuk memberikan kekebalan. Nah, kemudian baru mulai pada Februari misalnya, ini baru diberikan pada manusia. Nah, katakanlah ini kita sebut sebagai tahap pengembangan awal. Tahap pengembangan yang nomor 1. Yang ini tahap pengembangan di nomor 2. Anda mungkin sudah baca berita bahwa di Indonesia misalnya vaksin ini, Sinovac misalnya itu dicobakan oleh Indofarma pada banyak orang di Indonesia pada awal tahun 2021 dulu. Akhir 2020. Katakanlah itu sudah merupakan tahap pengembangan 1. Nah, biaya-biaya yang terjadi itu masih dikategorikan sebagai biaya yang menjadi biaya pengembangan di tahun 2021. Katakan ada 700 begitu ya. Ini tetap menjadi expense, menjadi biaya. Nah, tetapi biaya yang kemudian pengeluaran yang kemudian merupakan tahap pengembangan yang sudah cukup
meyakinkan untuk diproduksi secara massal, baru yang ini kemudian dikapitalisasi. Maksudnya dikapitalisasi itu adalah bahwa kalau misalnya ada biaya sebesar di sini 2.000 ya, maka pengeluaran yang sebesar 2.000 ini tidak hanya akan dibebankan untuk tahun 2021 saja, tetapi akan dibebankan untuk tahun-tahun setelah 2021. Jadi misalnya katakan sampai 2024, selama 4 tahun biaya yang sebesar $2.000 atau $2 juta atau berapapun itu akan dibebankan untuk tahun-tahun yang setelahnya. Tidak hanya untuk tahun terjadinya biaya tersebut. Jadi pengertian expense yang ada di slide sebelumnya, di sini ya, di slide sebelumnya yang di sini, company expense all research based cost, itu artinya perusahaan membebankan biaya, menjadikan biaya semua cost, semua biaya pengeluaran yang terjadi pada tahap riset. Tetapi sebagian cost untuk pengembangan bisa dikapitalisasi. Kapan? Ketika dia sudah secara ekonomik viable, mampu untuk diproduksi, gitu. Cukup dia meyakinkan untuk dimulai diproduksi secara massal. Yang contoh saya tadi, misalnya adalah pada vaksin. Nah, apa yang contoh yang lain, misalnya bisa jadi sangat banyak yang kita lihat, misalnya televisi, komputer, handphone kah, atau mobil, sepeda motor, dan macam-macam yang lain. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Yang tidak menghidupkan kamera nanti saya off-kan ya. Saya keluarkan dari kelas dan tidak akan bisa masuk lagi. Saya beri waktu 5 menit lagi. Kalau masih dalam 5 menit saya masih lihat, saya off-kan. Baik. Kemudian ada isu tentang amortisasi intangibles. Intangibles itu bisa terbagi dua. Ada intangibles yang umurnya itu berbatas, ada intangibles yang umurnya itu tak berbatas. Nah, untuk intangible yang umurnya berbatas, maka pertama kita harus mengamortisasi kos perolehannya dengan cara yang sistematik, pembebanan secara sistematik sepanjang masa manfaat yang diperoleh di sana. Nah, ketika kita melakukannya, perhatikan di sini, ketika kita melakukan pengamortisasian tersebut, maka yang muncul adalah di debitnya adalah biaya, debit itu biaya, kemudian di kredit bisa aset tersebut yang dikurangi, bisa aset yang dikurangi, ya, seperti yang disebut di sini, bisa kredit itu aset, atau akumulasi amortisasi. Oke, nah ini yang di kredit. Nah, kreditan sama seperti prosesnya sama juga seperti depresiasi aset tetap, itu ada nilai residu yang kemudian juga bisa diestimasi.
Kemudian perusahaan harus juga mengevaluasi apakah ada impairment yang terjadi di situ. Prosesnya kurang lebih sama dengan proses yang terjadi pada aset yang sifatnya tetap untuk impairment ini. Kemudian berikutnya untuk aset yang umurnya tak berbatas, maka di sini tidak ada amortisasi yang harus dijalankan. Tes terhadap impairment tetap harus dijalankan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Yang nak menghidupkan ini, saya mohon maaf ya, saya move dari layar ya, move dari kelas ya. Sama artinya Anda berada di dalam kelas, tapi duduk di luar gitu, kepalanya aja yang nongol ke dalam. Atau sayanya yang di luar kelas, Anda di dalam kelas, saya ngajar di luar. Ya, benar itu ya. Kita sama-sama beradab ya, beradab juga. Pendidikan yang beradab, Anda juga harus beradab. Baik, ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan di sini. Ini summary-nya dari yang tadi disampaikan. Kalau dia dibeli, aset itu bisa dibeli, maka dia otomatis harus dikapitalisasi. Baik yang umurnya berbatas atau umurnya yang tak berbatas. Kemudian tentang amortisasi, kalau umurnya berbatas maka diamortisasi sebesar atau sepanjang usia aset tersebut. Tetapi kalau dia tak berbatas, maka kita tidak melakukan amortisasi. Artinya kalau dia dibeli dan dikapitalisasi, maka dia tetap menjadi aset perusahaan tersebut. Hanya saja dia setiap sekian tahun, misalnya sesuai dengan peraturan di negara yang bersangkutan, dia harus diperpanjang tersebut atau diperpanjang izinnya tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian ini jenis-jenis aset tak berwujud, ada yang berhubungan dengan pemasaran dan pelanggan, statistik, nanti kita lihat sekilas satu persatu, berhubungan dengan kontrak, teknologi, dan goodwill. Nah, yang berhubungan dengan pemasaran misalnya adalah trademark atau trade names. Trademark itu merek dagang, trade names nama dagang ya. Kemudian newspaper masthead ini
kembang di koran gitu ya. Kemudian internet domain names, dan yang lain. Nah, menurut undang-undang, jadi di dunia ini ada 2 undang-undang, cipta undang-undang ya. Ada code law, ada common law. Nah, penganut common law ini Amerika, UK, dan kawan-kawannya. Code law itu ini ada Jerman, Perancis, Belanda, kemudian beberapa negara lain plus Indonesia. Jadi di sini kalau disebutkan menurut common law, berarti ini berlaku pada negara-negara ini ya. Hak untuk menggunakan trademark atau trade name itu ada secara melekat secara eksklusif pada pengguna awal. Asalkan si pengguna awal ini tetap menggunakan merek tersebut. Misalnya begini, di Amerika itu ada nama gini, Mickey Mouse. Mickey Mouse, orang bernama Mickey di dunia itu berapa orang? Farhan. Orang bernama Mickey. Dulu punya teman Mickey, lalu otomatis di belakangnya langsung ditambahi mouse. Ada Donald, langsung di belakangnya tuh bebek. Ada berapa orang? Jutaan kan? Tapi Mickey Mouse, gabungan 2 kata ini eksklusif menjadi milik dari Walt Disney. Orang bernama Walt dulu. Siapa nama depannya saya tidak tahu, tapi perusahaannya namanya Walt Disney sekarang. Nah, berarti dia otomatis tidak akan bisa digunakan oleh orang lain sepanjang Walt Disney ini menggunakan. Oke. Berapa orang bernama Honda misalnya di Jepang? Jutaan orang mungkin bernama Honda, tetapi sebagai merek dagang itu dimiliki oleh perusahaan yang merilis produk Honda, gitu ya. Nah, perlakuan akuntansinya kita harus mengkapitalisasi sesuai dengan harga beli kalau itu dibeli ya, Kemudian tidak ada amortisasi karena proses ini. Apa merek dagang di Indonesia yang abadi? Ada yang pernah tahu? Apa merek dagang di Indonesia yang tidak pernah, yang sampai sekarang itu dari kecil Anda tahu, sekarang masih ada? Pernah dengar nama Nyonya Menir? Sulastri, pernah dengar nama Nyonya Menir? Apa Pak? Maaf Pak, di sini hujan jadi kurang terdengar Pak. Oh, maaf. Oke, ada yang mendengar Nyonya Menir? Ada yang pernah dengar Nyonya Menir? Nah, nanti coba cari nenek Anda ya, tanya dia. Nyonya Menir ada enggak? Tahu enggak Nyonya Menir? Nyonya Menir itu sudah ada sejak tahun 30-an. Sampai hari ini jamunya masih tetap ada. Dan nyonya dan menir itu kalau dilihat di kamus itu ya kata biasa saja kan, tetapi gabungannya menjadi merek dagang. Nah, bango gitu misalnya, kata bango itu sendiri adalah sebuah seekor binatang, bangau gitu ya. Tapi kecap bango itu merek dagang gitu. Anda nggak boleh lagi menggunakan kecap bango. Baterai ABC itu sudah merek dagang misalnya. Nah, itu yang disebut dengan trademark atau trade name seperti tadi tersebut. Kemudian berikutnya
yang berhubungan dengan pelanggan. Nah, kalau Anda pernah mendengar belakangan itu orang ribut-ribut tentang bocornya data BPJS, ya, bocor data Facebook, bocor data macam-macam gitu ya, dari Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Itu sebenarnya hal itu sudah hal yang sangat lama terjadi. Jadi customer list ini itu dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk apa? Untuk iklan gitu. Untuk iklan, untuk jualan. Jadi kalau misalnya Anda nasabah di bank, Anda nasabah di BCA, katakan begitu. Nah, BCA ini nasabahnya ada di seluruh Indonesia 100 juta orang misalnya. Berarti ada 100 juta data orang yang ada pada Bank BCA. Nah, kalau Bank BCA bikin unit usaha kartu kredit ya, kepada siapa dia akan melakukan pemasaran? Pasti kepada orang yang sudah menjadi nasabah di BCA. Nah, dari mana dia bisa dapat datanya? Ya, pasti dapatkan datanya itu dari BCA. Maka dia akan beli ke BCA itu data pelanggannya yang 100 juta tersebut. Nah, kalau misalnya gini, Anda pelanggan Gojek. Nah, Gojek di Indonesia itu sudah diunduh oleh 30 juta orang, katakan gitu. Saya tidak tahu sekarang berapa puluh juta, mungkin sudah 100 juta orang, 100 juta unduhan untuk Gojek itu, katakanlah 30 juta. Nah, dari 30 juta ini, berarti ada 30 juta nama orang, kebiasaan orang, daftar belanja orang, berapa dia punya sekali ngisi GoPay-nya itu berapa, GoPay itu digunakan untuk belanja apa, bayar tagihan apa, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian dia Tokopedia sebagai mitra anak perusahaan dari Gojek, maka dia bisa beli di sini. Nah, ketika dia beli itu, maka biaya yang berhubungan dengan pemerolehan daftar pelanggan tersebut itu akan dikapitalisasi sebesar kos perolehan aset tersebut. Kemudian nanti baru diamortisasi sebesar perkiraan umur manfaatnya. Kenapa begitu? Karena kalau Anda sekarang berada di Gojek atau menjadi customer Gojek, itu kira-kira berapa lama lagi Anda akan tetap berada di situ? Katakan masih akan ada selama 10 tahun. Maka secara rata-rata mungkin diestimasi umurnya adalah 10 tahun. Paham ya? Jadi customer list itu bisa saja diperdagangkan memang, dan kemungkinan juga sudah diperdagangkan dari sejak lama. Ini contoh sebuah perusahaan bernama Green Market itu memperoleh customer list dari sebuah koran besar. Nilai perolehannya itu sebesar 6 juta. Maka dia akan mencatat adanya perolehan sebesar 6 juta di sini, dan pengeluaran kas sebesar 6 juta. Saya mau nanya ini, Siva, ini akunnya apa? Maksudnya customer list, Pak? Ya. Customer list? Ya, akunnya akun apa? Akun aset kah? Akun liability kah? Akun equity kah? Akun pendapatan kah? Atau akun biaya kah? Yang pendapatan? Yang ini customer list ini. Akun apa? Equity ya ini apa ya? Salsabila Putri, ini akun apa? Yang customer list ini. Ya Pak. Ya, akun apa ini yang customer list ini? Custom.
Eng, Aset kah, liabilities kah, equities kah, pendapatan kah, atau biaya kah? Yang tahu? aset tidak berwujud, Pak. Nilam? Nilam? Barusan siapa? Nilam? Aset tidak berwujud, Pak. Ya, ini kan aset. Kita kan bicara aset dari tadi. Berarti kan yang nggak bisa jawab, berarti kan nggak memperhatikan bahwa kita bicara aset dari tadi. Aset tak berwujud ini kan judulnya intangible assets. Berarti ini adalah pun aset. Nah, ketika dia diperoleh tanggal 1 Januari, maka pada tanggal 31 Desember pada tahun-tahun aset tersebut ada di perusahaan, kita akan melakukan amortisasi. Ini yang bisa maksud dengan amortisasi. Nah, amortisasi ini merupakan biaya. Kalau dia biaya berarti masuk ke laporan mana, Nilam? Laba rugi, Pak. Masuk ke laporan laba rugi. Sementara pengurangannya, karena dia katakan di sini umurnya hanya 3 tahun, maka selama 3 tahun tersebut terjadi pengurangan customer list-nya, asetnya itu berkurang sebanyak biaya yang diamortisasi. Jadi kalau di sini customer list-nya diperoleh pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2019 sebesar 6 juta, ya, maka setiap tanggal 31 Desember mulai dari tahun 2019 itu kita mengurangkannya dengan 2 juta. 2 juta. Sehingga pada akhir ini 2019, 2020, 2021. Sehingga pada akhir 2021 total kredit itu sudah sama dengan total debit, sehingga nilainya sini sama dengan 0. Artinya aset tersebut tidak lagi tersisa di dalam perusahaan. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Nah, ini kenapa dibintangi? Karena di atas tadi sudah dikatakan kalau menggunakan alternatif pertama kita mengurangkan dari asetnya. Jadi asetnya dari debit di kredit. Alternatifnya adalah kita memiliki ayat jurnal akumulasi amortisasi dari customer list. Nilainya sama 2 juta. Mana yang dipakai? Boleh, dua-duanya boleh dipakai. Di sini atau akumulasi depresiasi. Layar saya terlihat ya, apa yang terlihat di layar saya Anda bisa lihat ya. Baik, yang berikutnya adalah contoh aset tidak tetap yang berhubungan dengan karya sastra, karya seni, karya sastra. Misalnya di sini drama, karya tulis, karya musik, gambar, foto, video, kemudian bisa audiovisual, gitu ya. Nah, tentang copyright yang diberikan ini bisa beragam di antar negara. Ini dicontohkan di Amerika ya. Di Amerika itu diberikan copyright itu diberikan sepanjang usia kreator plus 70 tahun kemudian. Jadi kalau misalnya ada Tuan A itu mencipta sebuah karya pada usia 30, maka copyright-nya itu akan berlaku sehingga dia meninggal, sampai dengan dia meninggal, plus 70 tahun kemudian. Jadi kalau katakan gini, dia mencipta pada usia 30, kemudian dia masih hidup sampai umur 70, berarti dia sudah memegang hak ciptanya selama, bukan hak copyright-nya selama 40 tahun. Lalu
di usia 70 dia meninggal, copyright-nya masih ada di tangan dia sampai kemudian sampai kemudian 70 tahun kemudian. Berarti ada pada dia pada umur sampai umur 110 selama 110 tahun. Berarti kalau dia masih hidup berarti ketika dia berumur sampai 140 tahun. Jadi copyright-nya itu masih tetap ada di tangan dia. Nah, di Indonesia saya nggak tahu apa istilah yang paling tepat ya. Karena kalau saya penulis buku misalnya, kalau saya penulis, maka saya mencipta buku. Nah, agar buku saya terbit, maka saya pergi ke percetakan. Jadi ada percetakan. Percetakan itu mencetak buku. Mencetak buku. Dari mana? Dari karya saya. Nah, kalau saya sebagai pencipta, maka saya memiliki istilahnya itu hak cipta. Tapi kalau sebagai pencetak, seharusnya itu hak cetak. Hak cetak atau hak kopi. Memperbanyak. Coba Anda lihat buku yang ada di tangan Anda, coba lihat siapa yang pemegang copyright-nya itu. Bisa jadi adalah sebuah perusahaan. Nanti kemudian misalnya sebagai penulis, hari ini saya pergi ke penerbit XYZ. Ya. Setelah tercetak 1000 buku, kemudian saya bosan, saya pindah ke penerbit KLM. Maka seharusnya copyright-nya berpindah seperti itu. Nah, di sini saya nggak tahu yang dimaksud dengan copyright di Indonesia itu apakah sama dengan yang dimaksud di sini. Karena kalau copyright ini melekat kepada pencipta, karena dia kreator. Jadi kalau Anda pernah baca buku J.K. Rowling, maka copyright itu ada di tangan J.K. Rowling. Kepada siapa dia menyerahkan copyright-nya, itu terserah dia. Kalau dia tidak mau menyerahkan copyright-nya, berarti dia sendiri akan menerbitkan bukunya. Dia sendiri memanfaatkan atau malah dia lepas copyright-nya, siapapun boleh cetak. Nah, biaya yang terjadi itu dikapitalisasi sebesar berapa biaya untuk pemerolehan dan berapa biaya untuk mempertahankan copyright itu misalnya. Jadi setelah si penulis misalnya meninggal, nah kita misalnya ingin mempertahankannya. Nah, ini yang terjadi misalnya pada merek Mickey Mouse dan Walt Disney. Mickey Mouse ini pernah lepas dari Walt Disney dalam sejarahnya karena tidak memperpanjangnya. Di dalam buku itu dibahas sedikit, ada setengah paragraf untuk menceritakan itu. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah aset yang berasal dari kontrak. Itu misalnya waralaba. Ya, waralaba di sini atau kesepakatan untuk mendapatkan izin menggunakan merek sesuatu. Misalnya di Kota Padang, Sumatera, Debesto. Debesto itu sangat banyak kan. Nah, itu adalah hak yang berhubungan dengan kontrak. Jadi kalau Anda membeli merek Debesto, memberi izin Debesto, berarti Anda membeli intangible asset yang hubungannya dengan kontrak. Kemudian izin konstruksi bangunan, izin siar gitu ya, atau jasa lainnya. Nah, franchise atau waralaba itu harus didepresiasi, diamortisasi sebesar masa kontrak atau waralaba tersebut. Sementara waralaba yang umurnya tak berbatas itu harus dicatat sebesar cost dan tidak diamortisasi. Hanya saja kalau ada biaya yang harus dipertahankan setiap tahun, maka biaya itu harus dicatat. Misalnya ini kan sebenarnya gambar dari cangkang, lalu tulisan tulisan cangkang, gitu kan? Shell itu kan cangkang. Jadi ini gambar cangkang dan tulisan cangkang gitu. Maka kalau digabungkan kedua-duanya, ini kan berhubungan dengan franchise.
Ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian masalah yang berhubungan dengan teknologi, contoh yang diberikan misalnya adalah teknologi untuk paten. Jadi teknologi yang berhubungan dengan paten, rahasia dagang, yang keduanya ini diberikan, kalau paten itu diberikan oleh lembaga pemerintah. Misalnya rahasia dagang itu gini, Coca-Cola resep aslinya itu sampai sekarang tidak konon ya, saya tidak benar-benar tahu, itu dirahasiakan, tetap ada di perusahaan dan tidak diumumkan kepada orang bagaimana caranya mereka meramu menjadi rasa Coca-Cola. Nah, teknologi tersebut, paten itu misalnya kalau Anda naik kendaraan roda 4, kemudian Anda menggunakan seat belt. Nah, seat belt itu kan ada bonggol kepalanya itu yang ditancapkan ke pasangannya di sebelah penumpang atau supir. Nah, itu teknologinya adalah teknologi yang sudah dipatenkan, didaftarkan patennya oleh si pemilik. Nah, contoh lain AstraZeneca ya. Bukan vaksin COVID yang AstraZeneca itu kan juga teknologi yang sudah dipatenkan, didaftarkan untuk dipatenkan. Patennya itu konon oleh si pemilik paten, penemu vaksin itu dilepas gitu, patennya tidak dia minta gitu. Jadi paten itu Anda bisa menciptakan sebuah barang, lalu Anda mengklaim itu patennya berada di Anda. Didaftarkan nanti ke badan sertifikasi paten di Indonesia atau di negara lain, lalu Anda bisa memegang hak patennya. Paten ini punya hak eksklusif untuk periode selama 20 tahun. Kemudian cost-nya dikapitalisasi sebesar berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli paten tersebut. Jadi kalau misalnya seorang peneliti memiliki paten, ya dia memiliki paten, nah paten ini bisa dijual kepada pabrik. Nah, pabrik ketika memperoleh paten ini, dia mengeluarkan uang ini itu yang dikapitalisasi. Dikapitalisasi artinya dia masuk sebagai bagian aset perusahaan bernama paten nanti. Jadi ini di laporan posisi keuangan akan muncul aset bernama paten, nilainya sekian. Jadi ini yang dikapitalisasi. Itu kalau dibeli. Kalau diciptakan sendiri, maka seperti yang tadi saya pernah jelaskan beberapa saat yang lalu, seluruh biayanya itu harus di-expense-kan untuk biaya riset dan sebagian dari biaya pengembangan. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Apa yang di layar saya terlihat kan? Bisa terlihat? Kalau tidak terlihat, saya tahu. Ini terlihat enggak?
ilustrasi kasus kan. Karena sepertinya Zoom punya masalah beberapa waktu belakangan karena beberapa kali kuliah mahasiswa yang presentasi atau saya yang presentasi itu layar terlihat tidak berpindah oleh orang yang menyaksikan presentasi. Baik, ini sebuah contoh untuk paten sama seperti yang tadi dicontohkan sebelumnya untuk kasus pembelian customer list itu. Di sini Harcourt itu membayar sebesar $180.000 sebagai biaya legal pada Januari 2019. Jadi pada Januari 2019 dia mengeluarkan uang sebesar $180.000. Jadi ini untuk pembelian paten. Pembelian paten sebesar $180.000. Untuk tujuan apa? Yaitu untuk mendapatkan paten tersebut. Nah, paten itu memiliki umur 10 tahun. Jadi, kalau dia paten ini diperoleh sebesar $180.000 dan dibagi sebesar 10 tahun, sebanyak 10 tahun, maka per tahun kita akan mendapatkan biaya pembebanan biaya sebesar $18.000. Maka kita akan membuat biaya jurnal pada tanggal 31 Desember itu dengan nama biaya paten, biaya amortisasi paten sebesar $18.000. Bisa jurnalnya kreditnya adalah paten atau amortisasi akumulasian paten sebesar $18.000. $18.000. Saya ingin tunjukkan ke Anda agar juga jangan salah ini ya, salah persepsi nanti. Kalau tadi contohnya ini kan paten dibeli paten pada tanggal 1/1 tahun 2019. Nah, paten ini diperoleh dengan nilai 180.000. Usia 10 tahun, berarti per tahun biayanya sama dengan 18.000 per tahun. Nah, maka ketika dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, ya saya bikinkan di sini, 2019, 1 Januari 2019, maka usia dia setahun itu sebenarnya baru berakhir nanti 1 Januari 2020. Ini 2019, di sini 2020. Oke. Nah, untuk pencatatan pembelian paten, maka kita yang pertama yang harus kita catat adalah munculnya paten tersebut. Ya, munculnya paten, jadi kita akan mencatat munculnya aset baru berupa paten dengan nilai 180.000. Nah, karena kita mendapat aset, maka kita mengorbankan sesuatu, yaitu aset juga. Karena kita beli secara tunai sebesar 180.000. Jadi ini pengeluaran, jadi pemerolehan aset bertambah sebesar 180.000 berupa paten. Lalu juga terjadi pengurangan aset sebesar 180.000 berupa dalam bentuk kas. Nah, paten yang dimiliki ini itu per tahun harus dibebankan, jadi per tahun ada biaya sebesar 18.000. Karena dia 10 tahun ya. Maka biaya 18.000 ini sebenarnya adalah biaya untuk memakai paten dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2019 sampai dengan 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, berarti biaya 18.000 yang akan kita catat nanti itu sebenarnya berakhir di sini. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, tetapi kenapa di dalam contoh itu kita mencatatnya sebagai biaya
Jadi pada tanggal 31 Desember, kita justru melakukan pencatatan. Namanya biaya amortisasi paten. Nilainya 18.000. Kreditnya paten misalnya 18.000. Seharusnya itu dicatat di sini, biaya itu tercatat di sini. Nah, perbedaan satu hari ini sebenarnya ini menggambarkan bahwa ini jurnal yang terjadi pada tanggal 31 Desember itu adalah jurnal penyesuaian namanya. Ya, kenapa harus disebut dengan jurnal penyesuaian? Karena dia sudah berlalu selama 1 tahun, tetapi kita harus menutupnya di akhir tahun di sini. Saya beri contoh lain agar bisa memberi perspektif lebih baik. Ya. Pembelian itu tidak terjadi pada tanggal 1 bulan 1, tetapi justru terjadi pada 1 bulan 3 misalnya. 1 bulan 3 tahun 2019. Maka pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2019, di sini, saya tidak hapus, di sini, 1 bulan 3 tahun 2019, kita mencatat terjadinya biaya ini. Nah, biaya ini. Mencatat terjadinya pencatatan paten, aset, dan pengurangan kas pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2019. Nah, tanggal 31 Desember, dari 1 Maret sampai 31 Desember itu berapa bulan? Berapa bulan berlalu? 10, Pak. 10 ya. Nah, berarti akan ada pembebanan biaya sebenarnya sebesar 10/12 dari 18 juta. Dan biaya ini yang dicatat di sini sebesar 10/12 kali 18. Berarti berapa ini? Dibagi 6, 2, dibagi 6, 3. 30 bagi 2, berarti 15.000 ya. 15.000. 15.000 biaya amortisasi dan 15.000 pengurangan paten. Ini sebenarnya adalah ayat jurnal penyesuaian. Karena sebenarnya baru akan dicatat nanti pada tanggal 1 bulan 3. Jadi penuhnya 1 tahun itu adalah 1 bulan 3. Tetapi karena kita harus mengakhiri laporan keuangan pada tanggal 31 Desember, maka kita harus catat dia di sini. Ya. Jadi ayat jurnal yang muncul pada tanggal 31 Desember, sebagian besar itu adalah ayat jurnal penyesuaian. Jadi kalau Anda ditanya nanti di dalam ujian atau apapun kejadian yang lain, ayat jurnal pada tanggal 31 Desember itu pada umumnya adalah ayat jurnal penyesuaian karena dia sudah dikonsumsi untuk biaya ya, untuk aset ya, karena dia sudah dikonsumsi tapi belum dicatat gitu. Nah, kita harus mencatatnya nanti di akhir periode. Ya. Nah, kalau di pengantar dulu ada jurnal balik, maka Anda bisa saja membaliknya lagi lalu mengakui biayanya itu penuh nanti pada tanggal 1 bulan 3. Tapi itu untuk biaya ini tidak diperlukan seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Yang terakhir adalah aset, itu adalah goodwill. Goodwill ini tidak diterjemahkan dari dalam bahasa Indonesia menjadi niat baik, tapi tetap saja goodwill gitu. Nah, goodwill itu secara konsep ini dia adalah aset karena memiliki ciri-ciri aset apa? Yaitu ada future economic benefits. Setiap aset itu punya ciri ini. Ada manfaat di masa depan
yang bisa diperoleh dari kepemilikan atau penguasaan aset tersebut. Nah, untuk goodwill, dia diperoleh dari kombinasi bisnis, penggabungan perusahaan. Bentar. Ya, mohon maaf karena ada kurir datang. Baik, jadi kalau goodwill itu dia berasal dari penggabungan usaha ya. Kemudian harus diakui nanti asetnya karena dia tidak bisa dipisahkan, diidentifikasi secara terpisah sehingga dia harus digabungkan. Nah, pencatatannya hanya ketika bisnis itu atau sebuah perusahaan itu dibeli oleh perusahaan lain. Nah, bagaimana mengukurnya? Di akuntansi itu ada tiga pekerjaan akuntan.
Pertama adalah mengukur sesuatu, measure, ya, kemudian valuation, kemudian yang terakhir adalah presentation, menyajikannya. Nah, ketika terjadi sesuatu, baik itu transaksi atau sebuah peristiwa, makanya tugas akuntan itu adalah measure-nya, mengukurnya. Jadi ketika goodwill itu muncul, maka dia harus diukur. Bagaimana cara mengukur? Adalah kita bandingkan antara fair value dengan cost dari sebuah aset. Jadi fair value-nya misalnya nanti ada contohnya, kita harus membandingkan antara cost perolehan aset dengan fair value dari aset yang kita peroleh tersebut. Misalnya yang diperoleh itu, yang dibeli itu misalnya perusahaan yang dibeli itu perusahaan cat misalnya ya. Perusahaan cat dibeli oleh sebuah developer. Maka dia harus mengukur berapa cost aset perusahaan cat tersebut dan berapa fair value dari perusahaan tersebut. Jadi ini yang diukur. Nah, disebut dengan goodwill kalau cost perolehannya itu lebih tinggi daripada fair value dari aset yang diperoleh. Nah, yang bisa dicatat, yang bisa dikapitalisasi sehingga harus dicatat hanya kalau goodwill itu dibeli, bukan diciptakan secara internal. Oke, nanti saya contohkan. Contohnya, saya jelaskan apa yang maksud yang diciptakan secara internal tersebut. Di sini contohnya, sebuah perusahaan Feng itu memutuskan bahwa dia membutuhkan sebuah divisi spare part untuk mendukung distributorship penyaluran traktornya. Maka kemudian Presiden Feng ini tertarik untuk membeli Tractor Link. Jadi perusahaan yang dibeli itu bernama Tractor Link. Nah, Tractor Link punya laporan posisi keuangan kurang lebih seperti ini. Jadi ini laporan posisi keuangan neraca dari perusahaan bernama Tractor Link. Ini yang akan dibeli oleh Feng. Jadi Feng mau beli ini. Nah, apa saja yang ada di situ? Ada aset, ya, yang ada aset di sini nilainya 255. Ini adalah carrying value, nah, atau nilai buku dari aset tersebut. Kemudian di sisi ekuitas ada dan liability, tentu ada share capital, ada return earnings, laba yang sudah ditahan, ya, akumulasinya, lalu ada liability. Totalnya 255. Berarti berapa uang yang akan dikeluarkan kurang lebih ini, Farhan, untuk membeli Tractor Link itu? Farhan? Berarti ini dasarnya kan, dasar tawar-menawar Feng terhadap Tractor Link, itu dasarnya adalah carrying value ini. Ya, nilai bukunya. Ini dasar tawar-menawarnya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari nilai buku tersebut. Kemudian dicontohkan lanjutannya, Feng ini sebagai pembeli itu menyelidiki atau meneliti nilai underlying-nya. Underlying itu berarti nilai sesungguhnya dari aset untuk menentukan berapa fair value. Nah, aset-aset yang tadi kita sudah lihat tadi ada properti, ada paten, ada inventory, ada account receivable, ada cash gitu ya. Nah, ini ditentukan berapa underlying-nya. Kalau tadi misalnya kita kembali sebentar untuk properti di sini fair value-nya 205. Di sini di nilai bukunya hanya 153, inventory 42,
Nilai bukunya di sini 122. Paten itu tidak ada, ternyata dia ada di sini, ada paten di sini muncul. Jadi Factorlink ini ternyata memiliki paten. Nah, ini kita memperoleh nilai buku, apa fair value. Tadi kita punya nilai buku. Nilai bukunya adalah untuk aset saja 255. Kalau dikurangi dengan liability tadi berapa? Nah, tapi setidaknya nilai asetnya 255. Nah, cost-nya ini kan nilai belinya ya. Jadi ini dijumlah dikurangi dengan hutang, maka ini adalah fair value dari aset bersih. Nah, ini nilai cost-nya. Cost-nya perolehannya adalah 400.000. Di pasar orang hanya menghargainya 350, Anda mau beli 400. Berarti selisihnya berapa? 50.000. Nah, 50.000 ini mau diakui sebagai apa? Ini yang disebut dengan goodwill. Paham? Paham? Jadi tadi sini kalau di sini tadi cost dari nilai buku ya kan 255 di sini dikurangi dengan current liability 55. Nah, nilai bukunya sebenarnya hanya 200. Nilai pasarnya 350, nilai buku 200. Kemudian ini fair value, ini nilai buku, ini cost-nya itu 400 gitu. Jadi yang dibandingkan untuk goodwill ini adalah bukan dengan nilai buku, bukan cost dengan nilai buku, tapi cost dengan fair value. Ya, ini muncul 50.000. Oke, paham? Paham? Nah, Anda perhatikan di sini. Anda perhatikan di sini, yang sebelumnya di dalam pembukuan perusahaan tidak ada paten, ternyata ada paten. Dan itu menaikkan nilai aset sebesar 14.000. Perhatikan di sini. Dan perhatikan di sini. Sekarang ketika perusahaan ketika Feng itu membeli Factorlink, Tractorlink, maka aset Tractorlink itu dipindahkan sebagai aset Feng. Aset Feng itu ada properti bertambah, paten bertambah, inventory bertambah, account receivable bertambah, cash bertambah, lalu liabilities juga bertambah. Ya, ini yang tadi 350 ya. Ini ya 350 ya. 350 totalnya dengan ini 350. Nah, kemudian dia hanya membayar 400.000 sebagai cost untuk memperoleh Tractorlink. Nah, selisihnya sebesar 50.000 inilah yang muncul sebagai goodwill. Ini yang merupakan intangible asset. Karena pembelian perusahaan.
Ada pertanyaan enggak dari sini? Saya izin sebentar ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ini terakhir kali Anda akan melihatnya, atau akan melihatnya lagi nanti di semester depan. Anda ngulang. Kalau terakhir melihatnya ya karena Anda lulus. Anda bisa, Anda sudah sangat paham. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, goodwill yang tadi 50.000 tersebut itu penghapusannya, tentang penghapusan, goodwill itu dianggap sebagai aset yang tidak memiliki batasan umur ya. Namun dia tidak harus diamortisasi. Yang harus dilakukan adalah menentukan berapa carrying value atau nilai buku setiap akhir tahun atau secara reguler ketika dia diyakini itu sudah impaired, nilainya menurun, terjadi penurunan nilai. Jadi tidak dilakukan amortisasi, tetapi ditentukan carrying value-nya ketika goodwill itu dianggap sudah impaired, sudah tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Nah, bagaimana kalau kejadiannya? Kalau tadi kan fair value itu lebih kecil daripada cost pembelian. Untuk kasus Feng membeli traktor Link. Tadi kan fair value-nya 350, dibeli 400. Maka selisih sebesar 50 itu menjadi goodwill ya. Nah, bagaimana kalau kejadiannya adalah sebaliknya? Atau sebaliknya. Kalau goodwill, kalau fair value-nya lebih tinggi, cost-nya itu rendah. Ini 300, ya, ini 250. Dibeli murah, padahal dia mahal. Apa kejadiannya? Nah, pembelian seperti ini yang disebut dengan bargain purchase. Bargain ini dalam bahasa Inggris artinya bukan tawar-menawar dalam konteks ini, tapi murah. Jadi bargain purchase itu artinya yang murah, pembelian yang murah. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka yang dicatat adalah selisihnya ini. Kalau ada selisih 50, misalnya di sini, ini dicatat sebagai gain dari si pembeli. Gain bagi si pembeli. Jadi kalau misalnya ini aset, dicatat di debitnya aset dari anak perusahaan yang dibeli, yaitu 300, lalu kas untuk membeli 250, akan muncul gains di sini sebesar 50. Kalau tadi kan kebalikannya, yang muncul di sini adalah goodwill ya. Nah, karena di sini tidak ada kebalikan goodwill, maka yang dicatat adalah gains.
muncul. Yes. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, pada topik impairment dari intangible asset, nah aset tak berwujud ini dikatakan impaired, ya, dikatakan menurun nilainya jika perusahaan ini tidak lagi bisa memulihkan nilai buku aset tersebut, baik dengan menggunakannya atau menjualnya. Kalian tahu Nokia? Kalian pernah dengar merek namanya Nokia? Nokia. Kalau di Jawa itu ada yang namanya terkenal tuh Nopia. Ini kue. Ini ada yang tahu? Ini kue. Kue isiannya coklat. Atau bisa selain coklat juga bisa. Nopia. Teman saya namanya Nopia datang ke Jawa, dia merasa tersinggung karena diperjualbelikan ternyata di stasiun-stasiun kereta api, stasiun bis. Tahu Nokia? Ada yang tahu Nokia? Siva Putri. Anda tahu Nokia? Tahu Pak. Apa itu? Salvana, Anda tahu Nokia? Kurang tahu Pak. Nokia handphone Pak, Nokia handphone. Ya, Nokia ini ada handphone dulu. Nah, Kurang tahu Pak. Kalau ya, ini. nah. Saya hanya menanyakan, pernah dengar Nokia? Pernah dengar? Pernah Pak. Pernah dengar. Yang merek lain yang pernah terkenal itu kan BlackBerry. Ya, BlackBerry. BlackBerry ini pernah sangat terkenal sebelum adanya Android tersebut. Nah, kalau misalnya kita misalkan saja ada perusahaan yang melakukan pembelian terhadap BlackBerry pada tahun 2010 misalnya gitu ya. Dia beli merek BlackBerry ini dengan mahal tahun tersebut. Apa yang terjadi kemudian di tahun 2012 atau 2013? Di 2012-2013 itu teknologi Android itu dikenal dan mulai dipakai sehingga murah. Kalau dahulu untuk komunikasi BlackBerry ini hanya bisa komunikasi dengan BlackBerry yang lain, tahun 2013-2014 itu handphone non BlackBerry itu bisa komunikasi dengan BlackBerry hanya dengan memiliki aplikasinya ya. Dan sehingga kemudian handphone Android itu memiliki cara komunikasi selain dari SMS, ada WhatsApp yang berkembang, ada Telegram, ada lain saya tidak hafal semua. Nah, kalau misalnya ada yang membeli BlackBerry tahun 2020, maka kita mungkin yakin di tahun 2012 atau 2013 ketika Android ini masuk, nilai BlackBerry itu sudah impaired, gitu, sudah menurun. Sehingga dia tidak lagi mencerminkan nilai bukunya ketika dibeli. Mau dijual juga sudah tidak mungkin untuk laku lagi. Sehingga dia harus dihapus sebagian nilai bukunya tersebut. Nah, untuk penghapusan tergantung dari tipe asetnya, apakah umurnya ada batasnya atau umurnya yang tidak ada batasnya, termasuk di dalam itu adalah goodwill. Ya. Nah, prosedurnya kurang lebih sama. Ini kalau mungkin Anda hafal-hafalkan ya, prosedur untuk menentukan impairment ini. Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti ketika Anda mencari pekerjaan 2 tahun dari sekarang atau 3 tahun dari sekarang, ini tiba-tiba ditanya hal seperti ini, bagaimana menentukan impairment? Nah, prosesnya sama seperti impairment pada aset tetap, Anda bandingkan antara mana yang lebih
kecil antara carrying amount dengan recoverable amount. Nah, recoverable amount itu juga harus membandingkan mana yang lebih besar di antara dua ini, value in use. Value in use ada cara untuk menghitungnya. Bagaimana cara menghitung value in use? Anda cek ke buku cara untuk menentukan value in use. Ini saya tidak bahas karena di aset tetap itu sudah pernah dijelaskan. Termasuk prosedurnya ya. Ini saya cepat saja kita lihat, ini mirip dengan aset tetap yang lalu. Misalnya sebuah perusahaan bernama Lerch itu memiliki paten untuk melakukan ekstraksi minyak dari dalam batu karang, punya nilai carrying value 5 juta pada akhir tahun 2018. Namun sayangnya kemudian teknologi tersebut menjadi usang sehingga dikhawatirkan bahwa paten itu sudah impaired. Nah, kemudian Lerch itu harus menentukan berapa recoverable amount-nya dari paten berdasarkan value in use karena tidak ada pasar yang aktif untuk teknologi tersebut. Nah, Lerch mengestimasi bahwa value in use-nya 2 juta. Lihat di sini, ini carrying amount-nya, nilai buku dari paten tersebut adalah 5 juta. Sementara recoverable amount berdasarkan value in use itu 2 juta. Jadi value in use yang dipakai karena ini tidak diketahui. Nah, karena recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount, berarti selisihnya merupakan impairment loss. Nah, impairment loss itu yang kita catat sebagai loss. Loss, kerugian, ini dilaporkan di laporan laba rugi. Lalu paten itu mengurangi aset tetap, aset tak berwujud. Nah, dari impairment loss tadi, dari sini, ini kan berarti, coba Anda perhatikan, ketika tadi terakhir paten itu bernilai, nilai bukunya 3 juta, 5 juta, ternyata ada loss sebesar 2 juta. Sehingga harus dilakukan pengurangan di sini sebesar 3 juta. Netnya sekarang per tanggal 31 Desember atau tanggal 1 Januari 2019 itu adalah 2 juta. 5 dikurangi dengan 3. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Di slide berikutnya dikatakan bahwa carrying value paten setelah impairment adalah 2 juta. Ya, sesuai dengan yang saya tunjukkan di sini 2 juta. Kemudian amortisasinya adalah sebesar, Lerch itu kemudian mengamortisasi sebesar masa manfaat yang tersisa selama 5 tahun. Maka setiap tahun itu 2 juta dibagi 5, 400.000. Lalu dilakukan amortisasi seperti di sini 400.000 sehingga nanti di akhir tahun 2023 itu nilainya sudah menjadi 0. Nah, katakan terjadi pada pembalikan. Jadi di titik sini, di tahun 2020, ketika carrying amount-nya itu sebesar 1.200.000 atau 1.600.000. Ketika carrying amount-nya adalah 1.600.000, karena tahun 2020 ini belum berakhir, baru mulai. Jadi carrying amount-nya masih, nilai bukunya masih 1.600.000. Saya sekali lagi, dia 2 juta pada posisi tanggal 1 bulan 1 tahun 19 itu 2 juta. Lalu di tanggal 31 bulan 12 berkurang 400.000. Maka carrying amount-nya di sini
angka di sini 1.600.000. Ini sebenarnya bukan bukan nilai yang harus muncul seperti ini ya. Oke, kita catat di sini pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 nilai bukunya adalah 1.600.000. Tetapi kemudian di awal ini diperoleh informasi bahwa recoverable amount-nya itu sebenarnya 1.750. Berarti nilai buku itu lebih kecil daripada recoverable amount. Recoverable amount itu kita gunakan tadi, saya balik lagi ya, untuk membuat Anda ingat lagi. Ketika kita bandingkan antara carrying amount dengan recoverable amount, jika carrying amount itu lebih tinggi daripada recoverable amount, berarti ada impairment loss. Sekarang carrying amount-nya lebih rendah daripada recoverable amount. Paham ya? Carrying amount, ini kan, carrying amount-nya adalah 1.600.000. Sementara recoverable amount ditemukan informasi baru, recoverable amount-nya adalah 1.750.000. Berarti di sini ada reversal, ada pembalikan atas impairment yang sebelumnya pernah dilakukan sebesar 3 juta. Ya. Saya hapus dulu karena biar nanti tidak ini. Kembali ke sini. Nah, di sini dikatakan bahwa recoverable amount-nya itu 1.750. Nah, ada selisih sebesar 150.000 untuk pemulihan angkanya tadi, pemulihan nilainya. Jadi, paten di sini harus ditambah sebesar 150.000 agar dia mencerminkan nilai yang baru, yaitu 1.750. Ini debitnya muncul paten, kreditnya muncul recovery dari impairment loss. Ada pertanyaan di sini? Untuk aset-aset yang lain juga harus dilakukan analisis untuk impairment-nya, kecuali goodwill ya. Impairment itu harus dilakukan, dites untuk setidaknya setiap tahun. Sama seperti prosedurnya untuk goodwill pun sama. Kita menentukan berapa nilai nilai carrying amount. Di sini ada contoh nilai carrying amount-nya sekian dibandingkan dengan recoverable amount-nya. Kalau recoverable amount lebih tinggi, maka itu aturannya menurut rumusannya tidak terjadi impairment. Baik. Presentasinya, penyajiannya, saya kira Anda bisa baca dan tidak akan mengalami kesulitan untuk ini. Nah, terakhir itu adalah tentang cost biaya riset dan pengembangan. Nah, riset dan pengembangan ini dipisah penyajiannya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak setiap riset, tidak setiap biaya riset dan pengembangan ya yang merupakan intangible assets. Nah, sebuah perusahaan melakukan riset itu tujuannya bisa untuk mendapatkan paten atas produknya atau untuk mendapatkan copyright atas suatu produk. Kalau misalnya gini, pernah enggak Anda melihat
Ada tahu teh botol ya? Ada yang nggak tahu teh botol nggak? Gitu. Ada yang tidak tahu? Pertanyaan saya. Ada yang tidak tahu teh botol? Nggak ada, semua tahu teh botol ya. Ada yang tahu teh botol tawar. Teh botol rasanya apa? Manis asin, manis asam asin. Manis, Pak. Oh, manis. Ada yang pernah tahu teh botol itu tawar? Ada variannya, Pak. Ada yang pernah coba teh botol tawar? Belum, Pak. Belum. Nah, teh botol itu ternyata beberapa tahun yang lalu itu merilis produk namanya teh botol tawar. Variannya itu teh botol tawar. Tidak lagi manis. Nah, untuk merilisnya, untuk melepas produk itu ke pasar, pasti ada riset kan? Dia lakukan riset. Dari ratusan jenis teh yang ada di Indonesia, teh mana yang cocok untuk teh tawar? Untuk dijadikan teh manis, teh yang dikasih gula, mungkin mereka sudah tahu. Harus teh dari ladang ini. Gitu. Nah, untuk yang dijadikan teh tawar, itu teh yang mana? Teh di Indonesia ini kan mulai dari Aceh itu mungkin ada, ya Sumatera Utara ada, Sumatera Barat ada, Jawa Barat ada, gitu ya. Di wilayah lain di Indonesia asalkan daerahnya tinggi itu ada. Jadi mungkin ada ratusan varian teh yang diuji. Nah, setelah teh itu diuji tentu dibawa ke labor, dites. Ada orang yang ngetesnya, minum tehnya. Jangan kalau Anda pernah perhatikan video-video tentang di pabrik-pabrik makanan itu, yang masak dengan yang mencicipi itu orangnya beda. Itu dicicipi dengan cara tertentu, kopi dicicipi dengan cara tertentu. Mereka masukkan sendok, cicipi, lalu dirasakan di lidah, lalu coba dinetralkan lidahnya, coba yang lain, dan orangnya itu khusus gitu, nggak bisa orang sembarang orang untuk melakukan ujinya itu. Nah, saya pernah ketemu dengan orang, teman bapak dari teman istri saya, itu lidahnya itu dihargai untuk mengecap rasa rokok. Jadi dia bekerja di perusahaan rokok, serupa Sampurna atau Gudang Garam atau apa di Jawa Timur. Tugasnya adalah menghisap tembakau untuk menentukan apakah tembakau ini cocok dengan merek rokok yang sekarang mereka atau telah produksi. Jadi rokok itu dia yang ngecap pertama. Dan dia bilang saya sudah tahu lidah saya menentukan nilai rokok yang ada. Berarti kan dia dibayar ya. Ya, kalau akan ada pengembangan maka lidah orang itu dibayar. Nah, dia bilang ada orang yang bikin saya iri karena lidahnya ternyata untuk mengecap yang enak-enak, yaitu permen. Jadi permen-permen yang keluar itu lewat lidahnya dulu. Oh, ini terlalu manis, ini rasanya gini, rasanya sepat gitu. Nah, itu kan berarti butuh riset. Gitu. Nah, untuk riset hanya untuk menentukan teh mana yang akan digunakan, kemudian berapa komposisi air, pada suhu berapa airnya dipakai, dan seterusnya. Pokoknya itu risetnya itu. Nah, di dalam di dalam akuntansi dikatakan bahwa tidak seluruh biaya yang terjadi pada tahap riset dan pengembangan itu yang kemudian akan diakui sebagai intangible assets. Ya, walaupun tujuannya adalah untuk paten, maka yang dianggap sebagai cost untuk paten untuk penciptaannya atau copyright itu tidaklah seluruhnya. Nah, dikatakan di sini aturannya, tahapannya adalah bukan tahapannya,
Rumusannya adalah bahwa seluruh biaya yang berhubungan dengan riset itu di expense ketika dia terjadi. Jadi misalnya gini, perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk riset. Untuk riset itu terdiri dari gaji researcher, upah untuk tenaga di labor ya. Kemudian ada overhead, listrik, ada air dan sebagainya. Kalau ini nilainya sebesar katakan 20 juta dan ini terjadi di tahun 2021, 2022, 2023 masing-masing, misalnya di sini ada 1, di sini ada 7, di sini 3, maka 10 juta ini menjadi biaya tahun 2021, 7 juta menjadi biaya tahun 2000, 3 juta menjadi biaya tahun 2023. Dia walaupun berhubungan dengan riset tersebut, tapi rumusannya adalah seluruh biaya riset itu harus dibebankan sebagai biaya di tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Nah, setelah riset selesai, ada yang disebut dengan tahap pengembangan. Apa itu tahap pengembangan? Jadi misalnya tadi untuk teh tawar itu sudah ditentukan tehnya, daun teh itu harus yang berasal dari misalnya 70% dari Solo misalnya, 30% dari Puncak misalnya perpaduannya. Nah, lalu di sini sudah ditentukan paduannya dan masuk pada tahap pengembangan. Pengembangan itu adalah untuk membuatnya menjadi bisa diproduksi massal. Nah, kapitalisasi hanya bisa dilakukan, dianggap sebagai aset, karena hanya jika manfaat ekonominya itu sudah bisa dipastikan akan mengalir ke dalam perusahaan atau disebut dengan economically viable. Jadi viable itu pantas gitu. Jadi secara ekonomik dia sudah pantas untuk dijalankan. Jadi untuk biaya ini ada 2 biaya ya, biaya riset dan biaya pengembangan. Semua biaya riset itu menjadi biaya, pengeluaran riset menjadi biaya, sebagian dari biaya pengembangan itu tetap menjadi biaya, sebagian lain yang kemudian dikapitalisasi dan menjadi aset. Oke, ada pertanyaan? Ini penjelasan sebagai contoh saja. Pengembangan itu contohnya adalah formulasi konseptual desain dan seterusnya. Saya kira cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.